Taubat teman-teman sekalian, di dalam bahasa secara etimologi adalah berhenti dari sesuatu. Itu taubat. Secara terminologi adalah berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah yang Maha Suci. Berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah yang Maha Suci. Sebagian ulama, saya tambahkan juga ini, menjelaskan tentang masalah apa bedanya istighfar dengan taubat. Maka mereka menjelaskan, kalau saya simpulkan dari khilaf di antara para ulama, istighfar adalah ucapan kalimat pengakuan salah, pengakuan salahnya. Taubat adalah pengikraran untuk tidak diulangi. Faham ya? Jadi istighfar adalah pengikraran, misal iya saya salah, gitulah. Lalu taubatnya adalah seperti penulisan akad, ya, janji kita tidak akan ulangi. Itu istighfar dan taubat. Taubat ini teman-teman sekalian tentu sebatas kemampuan saya, ini yang saya temukan. Mungkin bisa benar, bisa keliru. Tapi saya coba lihat di Mu'jam Al-Fat Al-Quran, lafaz taubat itu 88 kali disebutkan dalam Al-Quran. 88 kali. Dengan beragam macam termnya. Ada taba, ada tabu, ada tubtu, ada tubtum, ada atubu, ada tatuba, yatub, yatubu, yatubun, dan seterusnya. Ada banyak sekali ya kalimat-kalimat ini, 88 ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah ini dengan term-termnya. Di antara ayat yang menyebutkan tentang masalah taubat ini, dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 38 sampai 39, masalah hukuman pencuri. Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 38 sampai 39 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi mereka, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tentu hikmah diperintahkannya potong tangan pencuri ini ada teman-teman sekalian ya. Ya seperti di Saudi diterapkan hukum, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Saudi diterapkan, kalau ada pencuri malam Jumat diiklankan di TV, di radio, di segala macam. Si fulan disebutkan namanya dari negara mana telah mencuri di toko ini, diceritakan kronologis pencuriannya. Besok akan dia kena ayat tadi yang kita bacain ini, laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potong tangan keduanya dan seterusnya. Besok di Masjid Nabawi misalnya, habis sholat Jumat nanti kita akan datang ke satu lokasi. Di situ ada mobil polisi yang membawa, mobil penjara yang membawa orang ini, pencuri ini. Ada mobil ambulan yang akan mengurus setelah tangannya dipotong, ada tim medis yang mengurusnya. Dan ada mobil pengadilan yang melapor kepada raja kalau sudah dieksekusi. Nanti orang itu ditaruh tangannya di atas meja, kemudian diikat tangan kirinya, tangan kanan ditaruh, lalu dipotong telapak tangannya. Ya. Potongan tangan ini banyak orang yang mengatakan kejam, keras, segala macam. Ini sebenarnya teman-teman orang yang tidak pernah menghadapi pencurian. Kalau kita pulang ke rumah kita dapat pencuri dan kita lihat ada pisau dekat tangan kita, bukan cuma tangannya kita potong, mungkin kita akan tusuk badannya. Tapi Islam datang mengatakan tangkap, iklankan supaya dipotong. Dan bayangkan kalau ada orang hadir dan niat mencuri, dia lihat tangan dipotong, maka tentu dia akan berhenti mencuri. Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Tidak asing di sini kan, di negara-negara Timur Tengah, mungkin termasuk di sini di Saudi jelas, mobilnya orang mewah-mewah pinggir jalan, nggak ada yang berani sentuh. Ya, sentuh tangannya melayang. Di Indonesia bisa lagi lampu merah, spion dipatahin, mobil ada orangnya di atas, orang lewat naik motor dipatahin spionnya orang. Itu kalau koruptor-koruptor semua tangkap, iklanin si fulan di fulan telah mencuri, besok potong tangannya di Masjid Istiqlal. Nah, berhenti itu semua. Ini. Masalahnya mereka masuk penjara, penjaranya enak, pakai AC, makannya enak, gitu kan. Bisa keluar dengan surat izin, ya bagaimana? Nggak kapok lah, gitu kan. Seperti itulah. Jadi ada hikmah-hikmah syar'i di sini. Satu dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu ayat 38. Saksi bahasan kita ayat 39-nya. Masih berlanjut. Ayat 39 kata Allah, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu
Sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maha Penyayang. Perlu digarisbawahi satu hal teman-teman, dalam hukum Islam beda hukuman bagi orang yang kepergok melakukan satu perbuatan dengan orang yang tidak kepergok. Kalau ada orang kepergok mencuri, kepergok berzina, ketangkap basah, maka ini dieksekusi, harus dipotong tangannya walaupun dia taubat. Jadi misal dia kepergok lagi mencuri, masuk di penjara, lagi diproses di penjara, dia dapat ceramah, dia dengar ceramah, dia taubat, tetap dipotong tangannya karena dia kepergok tadinya. Tapi kalau tidak kepergok, misal ada orang pernah mencuri di antara seseorang di luar sana mungkin pernah mencuri, insya Allah di sini tidak ada. Kalau ada orang pernah mencuri di luar sana, kemudian dia sekarang tahu hukumnya, oh nggak boleh nih, haram dalam Islam. Bagaimana caranya? Tidak usah pergi mengaku ke Ustadz saya pernah mencuri Ustadz. Ya, seperti agama Katolik bisa mengaku dosa, dipercikin air langsung bersih dosanya. Enggak. Jadi antara antum sama Allah, jangan dibuka-buka. Kalau mau tanya hukum bisa, misalnya bilang, apa hukumnya orang pernah mencuri? Bagaimana cara taubatnya? Secara umum, tidak usah bilang saya pernah mencuri. Enggak ada pengakuan dosa dalam Islam. Antara antum sama Allah. Pernah berzina, antara antum sama Allah tutup, jangan dibuka. Sampai kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Misalnya tadi malam dia berzina, Allah tutup sampai subuh nggak ada yang tahu. Besok pagi masuk kantor dia cerita sendiri sama temannya. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tutupin malah dia buka sendiri aibnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 54, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang ini dalil-dalil taubat ya. Al-An'am surah nomor 6 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza jaa'al ladzina yu'minuna biayat wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu hai Muhammad, maka katakanlah salamun alaikum, selamat datang. Yang mau masuk Islam silakan, yang beriman silakan. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan. Kata ulama, kejahilan bisa karena dia tidak tahu hukum atau dia lalai. Kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan. Ini dalil juga termasuk dipegangi oleh para ulama yang menambahkan syarat keempat taubat nasuha tadi. Harus menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena Allah bilang, dia taubat setelah mengerjakan kesalahan tadi dan mengadakan perbaikan. Maksudnya mengisi dengan amal-amal soleh. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam Al-Quran ayat yang lain, surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh. Ini juga dalilnya jelas. Taubat lalu kerjakan amal saleh. Maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu taubat yang Allah terima. Minta maaf sama Allah, ikhlas tulus dalam hati, kemudian sibuk dengan amal soleh setelahnya. Nanti kita akan berikan contoh-contoh ya. Dari orang-orang soleh nanti kita berikan contoh insya Allah dalam closing materi kita. Kemudian surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 17. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Maksudnya adalah orang yang berbuat maksiat tadi tidak tahu atau orang sedang lalai dan dia akui itu sebagai kesalahan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Juga surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 73. Al-Ahzab 33 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikat wal-musyrikina wal-musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang kita masuk dalil-dalil dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama hadis riwayat Muslim nomor 2702. Hadis riwayat Muslim nomor 2702. Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat pada Allah dalam sehari 100 kali. Dan kita tidak tahu teman-teman sekalian, mungkin dengan istighfar sekali Allah ampuni dosa kita 100 tahun. Kita nggak tahu. Pokoknya ikhlaskan niat taubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Kata para ulama, bisa saja satu istighfar menghapuskan satu dosa, dan susah atau bisa dikatakan sulit bagi manusia berbuat dosa satu hari 100 kali. Maka dosa ini, istighfar ini akan memaafkan kita. Hadis yang selanjutnya kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim, urutannya ya, tadi dua hadis nomor 2702, hadis ini setelahnya 2703. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya, maksudnya sebelum kiamat. Kemudian hadis setelahnya juga sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim nomor 2759. 2759 Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat yang berbuat kesalahan pada siang hari. Allah selalu menerima asal mau taubat, dan Allah akan membentangkan ya tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari. Demikian hingga matahari terbit dari barat, maksudnya sampai hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Muslim, Imam Bukhari nomor 6308, 6308, dan Imam Muslim nomor 2744. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang beriman daripada gembiranya seorang laki-laki yang berada di padang pasir tak bertuan dan membinasakan, di mana dia bersama dengan tunggangannya yang di punggungnya terdapat makanan dan minumannya. Lalu dia tidur, lalu bangun, ternyata tunggangannya telah hilang atau pergi. Lalu dia mencarinya sehingga dia merasa sangat kehausan. Kemudian dia berkata, aku akan kembali ke tempatku semula, lalu aku tidur hingga aku mati. Maka dia meletakkan kepalanya di atas lengannya agar dia bisa mati. Tetapi kemudian dia bangun dan ternyata tunggangannya itu sudah di depannya, yang di atasnya terdapat bekalnya, makanan dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan taubat seseorang hambanya yang beriman daripada orang tersebut yang telah menemukan kembali tunggangannya beserta dengan bekal-bekalnya. Poin selanjutnya, syarat diterimanya taubat. Tadi itu dalil-dalil taubat. Definisi taubat juga sudah kita sampaikan. Kita pindah ke syarat diterimanya taubat, teman-teman sekalian. Syarat diterima taubat tadi sudah kita katakan adalah 4. Ya, kalau tahu dosa besar, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali yang kedua, yang ketiga berjanji pada Allah tidak akan mengulangi, dan yang keempat menyibukkan diri dengan amal-amal saleh. Dalilnya surah Thaha surah nomor 20 ayat 82. Surah Thaha surah nomor 20 ayat 82. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya kata Allah, aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman dan beramal saleh, kemudian istiqomah, tetap di jalan yang benar. Jadi ini syarat diterimanya taubat. Jadi antum harus taubat, tinggalkan, jangan ulangi lagi, tapi perbaiki, ganti dengan amal-amal saleh. Juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 160, Allah berfirman, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim
wa ana tawwabur rahim. Mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan, maksudnya adalah mengganti amal buruk dengan amal baik dan menerangkan kebenaran. Setelah itu dia menyampaikan kebenaran, mengajak orang agar meninggalkan dosa-dosa itu. Maka terhadap mereka itulah kata Allah, aku menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Yang ketiga, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 89. Al-Imran surah nomor 3 ayat 89, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian selanjutnya surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 146. An-Nisa surah nomor 4 ayat 146 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ini sebenarnya tentang orang-orang munafik ya. Kalau mereka mau taubat, ini syaratnya. Walaupun sudah nifaq, sudah tadinya menyembunyikan pura-pura Islam, tapi Allah masih bisa maafkan. Syaratnya 4, kata Allah, kecuali orang-orang yang taubat dari orang munafik itu. Yang kedua, mengadakan perbaikan, ganti amal-amal buruknya dengan kebaikan. Yang ketiga, berpegang teguh pada agama Allah sampai dia mati tetap dalam Islam. Dan yang keempat, ikhlas mengerjakan agama Allah, ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka adalah bersama dengan orang-orang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang yang beriman pahala yang besar. Yang terakhir, masalah syarat terima taubat, dalilnya adalah surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 11. Surah nomor 9 At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, orang-orang kafir masuk Islam, taubat, lalu mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka isi dengan amal-amal saleh, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama kalian, dan kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mau belajar.